Selamat datang di sesi penyelaman kita kali ini. Berdasarkan catatan yang Anda berikan nih, kita mau bongkar tuntas soal panel distribusi listrik di rumah. Tujuannya simpel sih, supaya Anda semua paham gitu, gimana listrik itu ngalir, dan yang lebih penting lagi, gimana sistem proteksinya bekerja, buat jaga kita tetap aman. Oke, langsung aja ya kita bedah. Jadi dari meteran PLN itu ada 3 kabel utama yang masuk ke panel kan? Ada fasa, ini yang bawa setrumnya, terus netral, itu jalur baliknya arus, sama satu lagi grounding, nah ini jalur pengaman darurat. Di panel inilah semua dibagi-bagi lagi. Iya betul. Dan pembagiannya ini tuh nggak asal cabang aja. Sumber Anda kan menekankan ini sistem keamanan yang berlapis gitu. Jadi setiap bagian itu dirancang dengan proteksi yang spesifik, tergantung bebannya apa, fungsinya apa. Oh, menarik itu. Coba kita ikuti deh jalur fasa si pembawa setrum ini. Di catatan Anda disebut ada beberapa jenis sirkuit utama ya, kayak buat beban berat, AC misalnya, itu proteksinya gimana? Katanya simple ya? Iya, untuk beban berat kayak AC gitu biasanya cukup pakai MCB aja. Itu proteksi dasar lah, buat jaga-jaga kalau ada korsleting atau mungkin bebannya terlalu berat. Tugas MCB ini ibaratnya jadi bodyguard buat alat sama kabelnya gitu, biar nggak rusak atau sampai kebakaran. Oke, MCB ya. Nah, tapi kan ada proteksi lain yang lebih canggih disebut di catatan itu buat stop kontak umum pakainya RCBO katanya. Apa bedanya tuh RCBO? Kok lebih canggih? Nah, RCBO ini dia itu gabungan. Selain fungsi MCB tadi ya, buat korslet sama beban lebih, dia punya satu fungsi vital lagi, yaitu melindungi kita, manusia, dari sengatan listrik kalau ada arus bocor. Jadi, bisa dibilang MCB jaga alat, RCBO jaga alat sekaligus jaga Anda. Aha, itu dia ya bedanya. Penting banget itu. Terus ada juga kan sirkuit buat lampu-lampu buat penerangan. Catatan Anda nyebutnya pakai RCD sama MCB terpisah di situ. Gimana tuh maksudnya? Betul, jadi di contoh itu satu RCD dipasang buat ngelindungin satu grup penerangan. Tujuannya biar aman dari sengatan, dari arus bocor, untuk semua di grup itu. Nah, tapi setiap jalur lampu atau saklar di grup itu masih punya MCB sendiri-sendiri lagi, buat proteksi korslet atau beban lebih yang lebih spesifik di tiap titik. Jadi RCD buat proteksi orangnya secara grup, MCB buat proteksi alatnya per titik. Gitu Oh, kasarnya. oke. Jadi jelas ya, ada MCB buat alat kabel. Terus RCBO itu alat kabel plus manusia. Dan RCD, fokus ke proteksi manusianya aja. Pilihannya tergantung kebutuhan sirkuit. Nah, sekarang ada satu hal nih yang sumber Anda garis bawahi banget katanya krusial dan sering salah pasang. Soal kabel netral. Bisa dijelasin nggak? Nah, ini dia nih. Mungkin inti keselamatan paling penting dari catatan Anda ya, alat anti sengat itu, RCD sama RCBO, cuma bisa kerja bener kalau kabel netralnya nyambungnya pas. Pas gimana maksudnya? Bukannya netral ya tinggal sambung aja ke terminal netral barang-barang? Nggak sesederhana itu ternyata. Jadi gini, RCD atau RCBO itu kerjanya kan bandingin arus yang masuk lewat fasa sama yang keluar lewat netral yang lewat alat itu. Kayak ngitung air masuk sama air keluar di pipa lah. Kalau yang keluar lebih dikit, wah berarti ada bocor nih. Nah, biar ngitungnya akurat, kabel netral buat sirkuit yang ada RCD-RCBO-nya itu wajib diambil dari terminal keluaran si RCD-RCBO itu. Bukan dari terminal netral utama tempat semua netral gumpul. Oh, jadi kalau salah sambung, misalnya langsung ambil aja dari terminal netral utama gitu? Nah, itu dia. Kalau gitu, si RCDBO jadi buta. Dia nggak bisa bandingin arus masuk keluarnya dengan benar. Fitur anti-sengatnya, fitur utamanya itu, ya nggak fungsi sama sekali. Padahal alatnya nempel di situ. Ini kesalahan instalasi yang bisa fatal, tapi sayangnya lumayan sering kejadian katanya. Wah, ini penting banget dicatat ya. Bener-bener krusial ini. Oke, terus kalau grounding gimana? Itu lebih simpel kan ya? Grounding, iya, relatif lebih simpel konsepnya. Kabelnya kan dari terminal grounding utama, disebar aja ke titik-titik yang perlu. Kayak ke lubang ground di stop kontak atau ke bodi logam alat, misalnya AC tadi. Tujuannya tuh cuma satu, nyediain jalur kabur yang gampang banget buat arus listrik kalau sampai bocor ke bodi alat. Jalur ke tanah. Jadi, kalau amit-amit ada bocor, terus Anda sentuh bodinya, arusnya lebih milih lari ke tanah, lewat kabel grounding daripada lewat badan Anda. Gitu. Oke, kebayang deh sekarang. Coba kita simulasikan sedikit ya, biar lebih nempel. Misalnya nih, amit-amit ada korslet di salah satu lampu di rumah. Apa yang terjadi?
Langsung, bres gitu kan biasanya. Arusnya naik drastis. Nah, MCB yang khusus buat jalur lampu, itu aja yang bakal trip. Klik, mati dia. Lampu itu aja mati. Tapi sirkuit lain, AC Anda, stop kontak di kamar lain, ya tetap nyala, selektif kerjanya. Sip. Terus, skenario lebih ngeri nih. Anda nggak sengaja nyentuh bagian bahaya di stop kontak yang ada RCBO-nya. Nah, ini dia fungsi RCBO. Dia bakal deteksi, wah ada arus hilang nih, bocor lewat badan Anda kan. Dalam sepersekian detik aja, cepet banget, klik, RCBO-nya trip, langsung mati itu stop kontak. Anda mungkin kaget sebentar, tapi intinya Anda selamat dari bahaya sengatan listrik yang serius. Oke. Satu lagi deh. Kalau ada kabel, katakanlah kabel saklar, terkelupas di dalam tembok yang lembab gitu. Ini di grup penerangan yang pakai RCD tadi. RCD ini kan sensitif sama arus bocor ke tanah ya. Nah, dia bakal deteksi itu. Klik RCD trip, karena RCD ini jagain satu grup nih. Ya, semua yang ada di grup itu, lampu-lampu sama saklar lain di grup penerangan itu bakal ikut mati semua. Tapi, lagi-lagi, sirkuit lain kayak AC atau stop kontak yang pakai RCBO aman, tetap nyala. Jelas banget ya sekarang. Panel distribusi itu emang bukan cuma kotak pembagi biasa. Ini pusat kendali keamanan listrik yang, lumayan canggih lah ya. Ada MCB, RCD, RCBO, masing-masing punya tugasnya sendiri. Kerjanya spesifik dan selektif. Tepat sekali. Dan ya itu tadi, kunci dari efektivitasnya terutama buat anti sengat itu ada di pemasangan yang benar. Khususnya jalur netral buat RCD sama RCBO. Harus selalu ingat, netralnya diambil setelah alat proteksi itu. Jangan dari terminal utama. Oke, ini membawa kita ke penutup nih. Ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Sistem ini kan penting banget ya buat keselamatan kita. Tapi komponen kayak MCB, RCD, RCBO ini kan bisa menuma ya, atau mungkin dari awal pasangnya nggak bener. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mastiin secara berkala kalau semua penjaga di panel Anda itu masih oke, masih berfungsi optimal, dan siap kerja pas dibutuhin nanti? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.